Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua seluruhku, satu rekan satu hobi. Kevin coba menjelaskan melalui recording ya, sedulur. Mohon maaf ini karena memang tadi proses pembuatan videonya lupa mengaktifkan volume, tombol volumenya lupa mengaktifkan. Jadi begitu video selesai di rekam, nggak ada suaranya. Terpaksa Kevin pakai recording ya, nggak apa-apa sama aja. Ini Kevin mau kasih tahu dulu seluruh. Kita pakai plastik cor ini fungsinya untuk alas ya, jadi nanti nggak aur-auran kemana-mana. Beli di toko material banyak kok plastik cor, beli 3 meter aja udah cukup ya. Dan juga sekaligus memberi tahu untuk seluruh semua, pakan ini yang Kevin buat ini untuk ayam kampung skala kecil, skala rumahan ya, yang populasinya di bawah 200, di bawah 300 gitu ya. Entok juga masuk entok. Tapi kalau khusus untuk ayam hias, ayam petelur dan ayam laga, Kevin belum ada pengalaman di situ ya. Jadi mohon simak baik-baik. Ini hanya untuk ayam kampung skala kecil ya, untuk ayam pedaging lah, untuk ayam pedaging gitu ya. Entok juga bisa. Nah, ini bahan pertama kita pakai gula seluruh. Kevin bantu jelaskan ya. Terus spray untuk menampung probiotiknya nanti ya. Spray pakai airnya 500 ml lebihin, jadi 500 ml lebihin setengahnya, itu kan 500 ml lebih, naikin lagi sedikit ya, pakai spray. Nanti kita bisa enak nyemprotnya itu rata. Untuk gulanya, gula pasir aja nggak apa-apa, karena Kevin nggak ada molasses sama gula aren. Kita pakai setengah dari beli seperempat dibagi dua, jadi setengah gitu ya. Beli aja seperempat gula pasir biasa, terus diparo dibagi dua gitu. Kita simak ya seluruh ya. Ini Kevin pakai recording, coba menjelaskan sesuai dengan video yang Kevin buat tadi. Nah, setelah dibuka, pakai setengah aja seluruh, pakai setengah, tuangin langsung aja nggak apa-apa. Nah, udah dimasukin ke dalam itu apa namanya, spray, setengahnya aduk rata ya, sampai dia benar-benar larut, diaduk aja. Nah, ini untuk probiotiknya Kevin pakai SOC ya, pakai SOC. Kevin nggak pakai probiotik lainnya dari dulu, nggak pernah, soalnya pakai SOC dari awal buat fermentasi limbah ikan, nggak pernah pakai probiotik lain. Jadi kalau bertanya ada yang pakai IM4 atau yang lainnya, Kevin nggak tahu, nggak bisa jawab ya. Kita pakai 4 tutup botol seluruh, 4 tutup botol dari botol SOC-nya sendiri ya, pakai 4. Kita perhatikan. Sebenarnya kalau udah bisa menguasai fermentasi dari limbah ikan ini seluruh, itu mau fermentasi di dedak, apalagi hijau-hijauan kayak sayuran gitu, itu lebih mudah seluruh. Karena yang sulit ini fermentasi dari bahan ikan, karena selip busuk seluruh. Kevin pernah sekali gagal, itu keluar belatung, nggak ada aroma tapenya, kurang dedeknya. Kendalanya di kurang dedek, karena Kevin pengen coba waktu itu perbandingannya limbah ikan 1 kilo, dedeknya 1 kilo, gagal. Jadi nggak bisa, memang harus diserap dedek dulu baru dia kita fermentasi ya. Nah, itu udah 4 tutup botol udah dimasukin. Ini didiamkan dulu seluruh ya, baru diaduk. Ya maksudnya di mix aja di dalam itunya apa namanya, spraynya, kita aduk-aduk. Nah gitu. Nah, seperti itu maksudnya, biar dia homogen, kali ini merata dengan ininya apa namanya, si gula tadi ya, cairan gula tadi. Nah, ini plastik kita gelar aja seluruh, langsung kita gelar supaya nggak aur-auran, karena kita main limbah ikan seluruh, tambah dedak jadinya. Harus jaga ini juga ya, biar nggak kemana-mana. Nah, ini bahan limbah ikan seluruh. Kalau Kevin perkirakan ini kurang lebih sekitar 3 kiloan lah, kurang lebih ya seluruh ya, 3 kilo limbah ikan yang udah direbus, didinginkan. Jangan posisi masih panas ya seluruh, yang ngaduknya juga susah nanti kalau masih panas. Udah dingin, udah limbah ikannya udah siap. Oh ya seluruh, buat sedulur semua yang nggak punya timbangan,
Jadinya kalau misalnya kita mau pakai pakai kira-kira itu bisa seluruh bisa. Jadi si limbah ikan itu memang udah direbus, terus kita mau campur dengan perbandingan 2:1, maksudnya 1 kilo limbah ikan 2 kilo dedak, itu kita bisa sistem kira-kira seluruh. Kita campur aja dedeknya ya, kita campur, kita aduk sampai itu adonan, maksudnya sampai itu bahan kedua bahan tadi itu nggak basah loh seluruh. Dalam artian tuh nggak kayak bubur tuh gimana sih, basah gitu ya. Jadi harus benar-benar terserap oleh dedak. Nah maka dari itu perbandingannya 2:1. Jadinya seperti itu seluruh. Nah ini waktu penyemprotan, begitu udah diaduk, udah rata dengan limbah ikan dan bekatulnya sudah ini, kita semprot seluruh probiotiknya ya. Nah merata. Perhatikannya seluruh ya, karena biasanya gagalnya di sini sih. Yang bikin gagal di sini. Soalnya kalau dia nggak rata, udah pasti bagiannya nggak kena semprotan tuh jadi belatung, jadi busuk. Jadi ngaduknya benar-benar harus pas. Nah ini yang kedua kalinya. Jadi habis disemprot pertama, diaduk, terus kita semprot lagi sampai benar-benar rata ya. Terus, nah seperti itu spuyer spraynya itu hilang seluruh. Aslinya itu dia bisa halus lagi ya, daya semprotnya itu. Cuman ini karena spuyer ujungnya itu hilang, jadinya kayak ya nggak apa-apa lah, pakai bahan yang ada aja. Ya, intinya masih bisa membantu kita untuk meratakan probiotiknya ya. Nah ini kita aduk lagi seluruh, aduk terus sampai dia benar-benar cairan itu merata ke dua bahan tadi ya, limbah ikan sama dedak. Oh ya seluruh, nah ini udah selesai. Bahan ini nggak usah dicampur-campur sama jagung, itu nambah-nambah biaya aja ya. Udah jangan dibuat repot seluruh. Ayam Catbean hampir 3 tahun ini nggak pakai yang namanya jagung, beras menir, apalagi pakai apa namanya ya, adalah konsentrat. Nah itu nggak perlu. Kalau mau tambahin sayuran mentah, ambil di pekarangan atau cari cacak halus, cuci bersih cacak halus, campurin ke pakan fermentasi nanti pas H+1 sampai H+ berapa ya, namanya limbah ikan, nanti kan tutup. Itu bisa jatuhnya semi fermentasi. Nah itu nggak acak-acakan kan, tarik ujung plastiknya dijadiin satu di tengah gitu kan, kayak buntelan. Nah itu kan lebih praktis gitu ya seluruh ya. Kalau misalnya masih kurang jelas bertanya. Nah itu siapin tongnya. Itu tong 80 liter seluruh yang Catbean pakai udah lama sekali ya. Dulu Catbean beli tong 80 liter. Masukin aja sama plastik-plastiknya ke dalam. Tuh ada orang main kembang api. Nah udah gitu tutup rapat. Udah tinggal diganjel pakai balok atau pakai batu lumpang, batu gilingan. Yang penting dia kedap ya, jangan sampai longgar, kedap. Nah itu tunggu sampai, kalau Catbean 10 hari ya, cuman Catbean bisa pakai ini di hari kelima bisa, tapi ada caranya seluruh. Untuk sedur yang pemula pakai aja ini di hari ke-10 ya, udah matang gitu. Kalau sesuai cara pembuatannya dengan apa yang Catbean sarankan seperti ini, insya Allah jadi seluruh. Dia nggak bakalan keluar belatung. Ada kok video Catbean yang sebelum-sebelumnya itu, sampai dia usia hampir sebulan seluruh, sampai warnanya itu udah hitam, nggak keluar belatung sama sekali, malah jadi tape malah. Iya iya Catbean pernah coba waktu itu, ada videonya. Nah gitu ya seluruh ya. Jadi pakan ini khusus untuk ayam kampung pedaging jatuhnya ya, karena memang kita mau jual dagingnya bukan telurnya, sama bebek entok ya. Tuh bisa dipakai dan nggak usah ditambah-tambahin bahan lain. Udah ini aja, hampir 3 tahunnya bobot ayam Catbean nggak pernah ada yang malu-maluin. Maksudnya tuh kalau dijual ke tengkulak juga harganya masih bisa dapat untung lumayan gitu, apalagi kita jual perorangan gitu aja. Jadi nggak perlu kita tambah-tambahin bahan kayak jagung, beras menir atau yang lain-lain, nggak usah, nggak perlu. Karena kita kan menghemat. Buat apa kita tambah-tambahin kalau hasilnya toh udah bagus, seperti ini aja udah bagus gitu ya. Simpen selama 10 hari. Khusus untuk Catbean sih nanti di hari kelima Catbean buka, kita lihat sama-sama ya seluruh ya. Catbean tahu caranya soalnya. Kalau untuk pemula yang lain yang masih tahapan belajar jangan, karena takutnya nanti gagal ya. Gagal. Dia
dibuka jadi, begitu dipakai di hari kelima, di hari ke-7 ke-8 gagal. Bisa itu. Ada sebabnya, nantilah Kak Ben bahas ya. Yaudah Kak Ben akhiri, ingat pesan Kak Ben, tetap semangat jalan aktivitasnya. Assalamualaikum.